Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul di diskusi kali ini. Salawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman gelap hingga ke zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Neneng Windayanti, MPD, dan Ibu Dr. Nur Hayati, MSI, selaku dosen mata kuliah Kimia Organik 2, yang telah hadir pada diskusi ini, dan teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah, pada diskusi ini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya, Afifah Nuzakia Salsabila, dan rekan saya, Rifki Nur, Winda Dwi Julianti, Silmika Fahdianti, dan Sulistia Mutawaroh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai senyawa aromatik, hetero, dan polisiklik. Dalam materi yang kami sampaikan ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada tata nama senyawa hetero dan polisiklik, yang kedua sifat dan reaktivitas heterosiklik dan polisiklik, serta yang ketiga mekanisme reaksi senyawa heterosiklik dan polisiklik. Oke, yang pertama yaitu tata nama senyawa hetero dan polisiklik, yaitu akan dipresentasikan oleh saya. Nah, senyawa heterosiklik adalah senyawa siklik yang pada cincinnya terdapat atom hetero seperti nitrogen, oksigen, sulfur, boron, dan fosfor, dan beberapa metaloid seperti aluminium, strontium timah, arsen, dan tembaga, dan lain-lainnya. Nah, senyawa heterosiklik ini berdasarkan aromatisitas, juga ada yang aromatik dan non-aromatik. Secara umum, senyawa heterosiklik ini mempunyai aturan dalam tata nama, baik secara trivial maupun secara IUPAC. Secara umum, maka penamaan heterosiklik diawali dengan aza untuk heterosiklik nitrogen, okso untuk heterosiklik oksigen, dan tio atau tia untuk heterosiklik sulfur. Penamaan juga didasarkan pada jumlah cincin, yaitu monosiklik dan polisiklik. Nah, selanjutnya, di sini heterosiklik bisa dilihat ya, contoh-contohnya yaitu ada furan, tiofena, piridina. Nah, penataan nama senyawa heterosiklik ini menggunakan sistem penomoran, di mana nomor terendah ini diberikan kepada atom selain karbon yang terkandung dalam cincin. Nah, bisa dilihat di sini nomor 1 itu di bawah nih. Kemudian nomor 2-nya itu yang dekat dengan ikatan selanjutnya gitu. Oke, selanjutnya pada polisiklik. Nah, sistem cincin senyawa aromatik polisiklik memiliki tata nama tertentu yang berbeda dengan penomoran pada benzena atau sikloalkana yang dimulai pada posisi substituennya. Nah, penomoran pada polisiklik ditetapkan berdasarkan perjanjian dan tidak berubah dimanapun posisi substituennya. Seperti ini ya, nomor 1 itu di atas, maka nomor 2-nya itu ke kanan, sedangkan kalau nomor 1-nya di bawah, berarti dia dari kiri ke kanan, gitu. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dipresentasikan kepada Silmi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penataan nama secara trivial. Nah, di sini itu ada posisi substituen dalam molekul naftalena
substitusi tunggal ditandai dengan huruf Yunani atau alfa dan beta. Nah, posisi alfa ini berdekatan dengan dua atom karbon yang mengikat cincin. Sedangkan posisi beta adalah posisi yang di sekelilingnya itu adalah cincin. Nah, untuk contohnya itu ada molekul yang memiliki gugus NO2 pada posisi beta. Selanjutnya, yang kedua yaitu sifat dan reaktivitas. Nah, di sini itu ada senyawa heterosiklik, ada sifat dan reaktivitas heterosiklik dan polisiklik. Nah, yang pertama itu ada senyawa heterosiklik aromatik. Nah, senyawa heterosiklik adalah senyawa siklik yang atom cincinnya terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Nah, senyawa heterosiklik ini dapat memiliki atom selain karbon pada cincinnya, namun tetap memiliki sifat yang mirip dengan senyawa aromatik lainnya. Nah, di sini ada 3 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sistem cincin bersifat aromatik. Yang pertama itu ada sistem cincin mengandung elektron pi yang terdelokalisasi atau terkonjugasi. Nah, yang kedua yaitu ada sistem cincin harus datar atau planar, yaitu yang memiliki hibridisasi sp2. Nah, yang ketiga yaitu harus terdapat 4n+2 elektron pi dalam sistem cincin sesuai aturan Huckel. Slide selanjutnya yaitu di sini ada piridina, suatu senyawa heterosiklik aromatik 6 anggota. Nah, di sini ada sifat dan karakteristiknya. Yang pertama itu, piridin adalah cincin datar beranggota 6 yang terdiri dari 5 atom karbon terhidrisasi sp2 dan 1 atom nitrogen terhibridisasi sp2. Nah, seperti benzena, piridin dapat digolongkan sebagai senyawa aromatik karena mengikuti aturan Huckel. Nah, yang ketiga itu piridin mengandung satu hidrogen elektronegatif, oleh karena itu bersifat polar. Nah, yang keempat, piridin adalah basa. Mengapa di sini tuh piridin bersifat basa? Karena adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogennya. Nah, pasangan elektron bebas ini dapat didonorkan kepada asam, sehingga piridin dapat bertindak sebagai basa. Nah, untuk struktur molekul piridin juga terdapat di PPT ya, ada gambarnya. Di situ tuh ada cincin yang digambarkan sebagai segi 6 dengan atom karbon dan nitrogen bergantian. Sepasang elektron bebas juga ditunjukkan pada atom nitrogen. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Xiaomi. Nah, selanjutnya ada materi yang disampaikan oleh Rizky Nur Fauzi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya adalah pirola, senyawa heterosiklik aromatik 5 anggota. Sifat dan karakteristik pirola merupakan bersifat aromatis. Pirola adalah sebuah molekul planar. Hal ini menunjukkan bahwa atom nitrogen pada pirola berhibridisasi sp2. Adapun gambarnya seperti yang di PPT. Terus selanjutnya, pirola merupakan asam lemah. Terus yang kedua, pirola tidak bersifat basa karena tuna elektron. Terus yang ketiga, sebagai asam lemah, pirola dapat bereaksi dengan basa kuat. Dan yang keempat, pirola bersifat polar dengan muatan positif parsial pada atom nitrogen. Oke, selanjutnya reaksi substitusi pirola.
Karena karakter cincin karbonnya yang kaya elektron, pirola teraktifkan terhadap reaksi substitusi elektrofilik, tetapi terdeaktifkan terhadap reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi elektrofilik pirola dapat berlangsung dengan berbagai elektrofil. Substitusi elektrofilik terutama berlangsung pada posisi 2, seperti yang ada di contoh. Selanjutnya, ada apuran senyawa heterosiklik aromatik 5 anggota. Sifat dan karakteristiknya, yang pertama, karena atom oksigen dalam puran menyumbangkan 2 elektron atau sepasang elektron ke awan Pi aromatik, maka atom oksigen bersifat tuna elektron. Yang kedua, hal ini berdampak cincin menjadi kaya elektron atau bermuatan negatif parsial. Yang ketiga, berbeda dengan pirol, puran menunjukkan sifat basa yang amat lemah. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Rifki Nur Fauzi. Selanjutnya, materi yang akan dipresentasikan oleh Winda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya ada tiofen, senyawa heterosiklik aromatik 5 anggota. Nah, karena atom sulfur dalam tiofen ini kan menyumbangkan 2 elektron atau sepasang elektron ke awan pi aromatik. Maka atom sulfur ini tuh akan bersifat sebagai tuna elektron. Nah, hal ini tuh berdampak karena cincin menjadi kaya elektron atau bermuatan negatif parsial. Nah, berbeda dengan pirol, tiofen ini juga menunjukkan sifat basa yang amat lemah. Nah, bagaimana reaksi substitusi furan dan tiofena ini? Karakteristik utama dalam senyawa heterosiklik aromatik 5 anggota adalah lebih mudah bereaksi substitusi elektrofilik dibanding substitusi nukleofilik. Nah, hal ini tuh dikarenakan karena cincinnya kaya akan elektron sehingga lebih disukai oleh elektrofil. Nah, substitusi elektrofilik ini berlangsung terutama pada posisi kedua, seperti yang bisa dilihat di dalam PowerPoint. Nah, selanjutnya, sifat senyawa aromatik polisiklik. Nah, yang pertama, sifat aromatik polisiklik ini dikenal dengan sebutan senyawa polinuklir atau cincin terpadu. Yang kedua, senyawa aromatik ini dicirikan oleh cincin aromatik yang menggunakan atom-atom karbon tertentu secara bersama-sama, 2 atau lebih cincin benzena dipadukan. Nah, yang ketiga, senyawa aromatik polisiklik ini lebih reaktif terhadap serangan oksidasi, reduksi, dan substitusi dibandingkan dengan senyawa benzen. Dan yang terakhir, kereaktifan ini disebabkan kemampuan bereaksi dari suatu cincin, sementara cincin lainnya itu masih dipertahankan. Baik, terima kasih kepada Winda yang telah mempresentasikannya ya. Nah, selanjutnya ada pengikatan dalam senyawa aromatik polisiklik yang akan dipresentasikan oleh Sulistiya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada pengikatan dalam senyawa aromatik polisiklik, yang dimana di sini ada 3 kriteria cincin monosiklik yang bersifat aromatik. Nah, seperti yang kita ketahui terlebih dahulu, untuk 3 kriteria cincin monosiklik bersifat aromatik ini memang harus terdapat pada senyawa atau unsur tersebut ketiga-tiganya. Nah, yang dimana ada yang pertama yaitu tiap dalam atom dalam sistem cincin harus mempunyai satu orbital P yang tersedia untuk pengikatan. Yang dimana telah tadi dijelaskan juga pada sifat dan reaktivitas senyawa aromatik. Lalu yang kedua itu sistem cincin harus datar atau rata di senyawanya. Lalu yang ketiga yaitu ada aturan Huckel, yang dimana aturan Huckel ini bukan untuk melihat senyawa tersebut aromatik atau tidaknya. Nah, yang dimana aturan Huckel ini melihat apakah senyawa itu ajaib. Yang dimaksud ajaib ini, jadi kita bisa melihat elektron pi yang cocok dengan angka manapun dalam rangkaian aromatik ini. Nah, yang dimana
yang memiliki kapasitas untuk aromatik. Lalu di sini juga pada aturan Huckel harus terdapat 4N plus 2. Nah, yang dimana 4N. N yang di sini itu bukan maksud dari jumlah molekul atau yang bersangkutan dengan kimia. Akan tetapi N di sini yaitu aljabar, yang berasal dari matematika, yaitu berasal bilangan asli. Dan di sini juga terdapat contoh aturan Huckel. Oke, untuk selanjutnya ada reduksi senyawa aromatik polisiklik, yang dimana senyawa polisiklik dapat dihidrogenisasi parsial tanpa kalor dari tekanan atau papat direduksi dengan natrium dan etanol. Nah, di sini juga sudah terlihat jelas dalam gambar. Untuk menghidrogenisasi aromatik polisiklik dengan lengkap, tentu memerlukan kalor dan tekanan, sama seperti pada yang diperlukan benzena ini. Untuk selanjutnya juga ada oksidasi senyawa aromatik polisiklik. Untuk oksidasi pada senyawa aromatik polisiklik ini dijelaskan sudah terlihat juga pada gambar, yang dimana benzen tidak dapat dioksidasi, namun naftalen dapat dioksidasi. Nah, yang dimana naftalen dapat dioksidasi menjadi produk sebagian besar aromatisnya dapat dipertahankan. Jadi sifat aromatis dalam naftalen ini bisa dipertahankan. Lalu naftalen yang dapat dioksidasi dapat membentuk anhidrida asam flavat dibuat secara komersial dengan cara mengoksidasi naftalen, dan reaksi ini juga berlangsung secara asam O-flat. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sulistia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini kami memiliki latihan soal atau contoh soal ya, bisa dijawab. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.